Prabowo, Ganjar atau Anies? Prabowo. Alasannya kenapa tuh, Kak? Karena dia emang masa lalunya itu udah seorang yang berjuang saja. Jadi cocok ya mimpin Indonesia ya, Kak? Sepertinya kita nggak tahu juga ke depan. Oke, makasih ya, Kak. Kak, pilih Prabowo, Ganjar atau Anies nih? Anies lah, Bang. Makasih ya, Kak. Prabowo, Ganjar atau Anies nih, Bang? Prabowo sih bang, karena kayaknya lebih pro ke milenial juga sih bang, lebih mengutamakan milenial kayaknya. Oke, Bang. Makasih ya, Bang. Sama-sama bang. Prabowo, Ganjar atau Anies? Prabowo. Kenapa tuh, Kak? Gak tau, berwibawa aja karena dia berdedikasi juga. Makasih ya, Kak. Sudahlah, Prabowo pasti menang. Tidak usah maki-maki, tidak usah mencaci. Lebih baik bertarung secara fair. Gunakan semua strategi dan lain-lain. Oke? Thank you. Jadi pendukung Pak Anies Baswedan itu berat, kamu nggak akan mampu. Ketika yang lain FYP hanya karena sound, angin tidak berKTP, itu langsung di mana-mana videonya FYP. Dan pendukung Pak Anies harus menjelaskan apa itu angin yang tidak berKTP. Itu pun sulit untuk FYP. Bahkan yang nonton dan yang komen ya rata-rata pendukungnya Pak Anies juga. Itu ibaratnya begini, ada rakyat sedang demam, nanya ke Pak Prabowo, Pak saya masuk angin. Pak Prabowo bilang, udah beli tolak angin, minum tolak angin gitu kan. 2 jam kemudian dia sembuh. Tapi ada juga rakyat demam, nanya ke Pak Anies, Pak saya masuk angin. Itu Pak Anies malah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan masuk angin itu bukan dikarenakan angin, itu karena infeksi saluran pencernaan, saluran pernapasan, ataupun dikarenakan adalah infeksi dari virus dan bakteri dan lain sebagainya. Dia jelaskan secara etimologi, identifikasi tentang masuk angin ini sesuai dengan gelar dia yang PhD doktor dari Amerika. Dan itu pun yang nanya masuk angin tadi harus nanyakan lagi ke pendukungnya Pak Anies, saya harus minum obat apa sih maksudnya Pak Anies. Ya begitulah kira-kira gambaran antara Prabowo dan Anies. Siapa? Oh, mantan Menko Polhukam 2014. Ya, nggak heran sih ya. Kan dulu bosnya nggak make dia lagi karena kalau katanya menurut bosnya the king of drama. Nggak tahu juga lah ya. Tapi ya kalau dipikir-pikir masih ingat kasus penusukan pada waktu itu. Nah, jadi ceritanya ada yang koordinir nih, bagi-bagi duit ke organ-organ supaya kirim bunga simpati ke doi. Cepat sembuh ya Pak, gitu kan bunga papannya. Ada korban penusukan bagi-bagi duit ke organ-organnya lurah supaya dikirimin bunga papan. Sudahlah ya. Satu perahu tapi tonjok-tonjokan. Maksudnya, waktu si anak salah ngomong atau keceplosan mengenai asam sulfat di dalam sana yang baru aja dilantik sebagai salah satu dewan penasehat, pasti nih anak udah banyak orang yang lupa loh sama kasus itu. Ya, kasus apa? Diduga dia adalah otak dari penyiraman asam sulfat ke mata seseorang yang menyebabkan sebelah matanya rusak. Dan karena itu anak udah nyakitin tuh orang itu, ya dibales lagi lah debat pilpres kemarin. Pada saat ditanyain mengenai MK, jawaban Omo apa? Kan kita semua tahu siapa yang intervensi. Apa itu kali sebabnya ya gak pulang ke rumah? Lewat doang. Seru ya. Kita nonton aja deh.